saya mau cerita ilmu nih untuk yang memelihara diskus, penting nih. Ikan diskus itu ikan koloni. Nih, kita lihat besti. Dia ngumpul, khususnya kalau masih di bawah 4 inch. Ikan diskus itu ngumpulnya banyak. Beda kalau udah 4 inch, mulai mencari pasangan masing-masing ya. Nah, ini di ukuran 2 atau 3 inch terjelas lihat kalau ikan ini ikan koloni ngumpul, tambah lagi kalau kita mau kasih makan nih ngumpul terus. Mungkin kalau istilah saya nggak ada lo nggak rame. Nah, karena ikan koloni, jadi kalau ada ikan diskus satu atau 2 ekor atau mungkin beberapa ekor, itu mulai memisahkan diri. Khususnya kalau 1 atau 2 ekor memisahkan diri, ini berarti ikan yang memisahkan diri ini punya masalah. Kalau saya sebut itu udah mulai kena penyakit ya, dia mulai memisahkan diri dari kelompok ya. Mojo apalagi kalau udah mojo sendirian ya, warna kulit menggelap jadi hitam, nah itu udah kena penyakit ya. Jadi sebetulnya memelihara diskus itu nggak sulit kalau kita pahamin sifatnya atau karakternya ya. Jadi kalau ikan yang udah mulai mojok sendirian, warna berubah jadi menggelap ya, itu ciri-ciri ikan mulai kena penyakit dan harus segera diatasin. Banyak orang kadang ikannya mati, kenapa? Karena telat mengatasi ikan yang sakit. Jadi kalau Besti udah melihat ciri-ciri seperti tadi, segera atasin. Yang pertama, karantina. Pisahkan ikan yang sakit ini dari yang kumpulannya. Kenapa? Karena namanya penyakit bisa jadi menular ya. Dengan karantina kita bisa memberikan penanganan dan obat yang tepat. Obat yang tepat aja nggak cukup kalau tanpa penanganan yang tepat. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi harus punya karantina tank ya. Itu saran saya aja ya. Ada juga orang pakai ember, tapi kalau saya menyukai tank karantina. Kenapa? Karena kaca kita bisa melihat dan memantau kondisi si ikan. Nah, seperti itu. Apalagi yang ukuran buraya nih ya. Yang buraya ini telat sedikit dia lebih rentan mati ya. Itu. Nah, dan rentan menular. Jadi miliki tank karantina ya. Nah, kalau yang udah berukuran gede seperti ini, udah 3,5 inch sampai ke 4 inch, itu punya daya tahan tubuh yang lebih kuat ya. Nah, kalau udah punya tank karantina, wajib juga punya heater ya. Tapi ini menurut saya, kenapa? Karena heater sangat membantu untuk penanganan yang tepat. Dengan suhu yang tepat, ikan jauh lebih cepat sehat. Dan juga panas membantu menghambat perkembangan bakteri dan jamur yang merupakan sumber penyakit paling banyak di ikan diskus ini. Nah, kalau Kaila diskus itu satu tank rame-rame, kenapa? Karena bagi saya ikan ini kan koloni, makin rame dia makin rakus. Kalau tanknya terlalu besar, ikannya sedikit, dia mulai stres nantinya ya. Gak punya teman. Jadi ikan ini kalau nggak ada teman dia stres. Beda dengan ikan-ikan yang sifatnya predator ya. Ya ada teman, malah bisa dimakan teman atau makan teman ya. Tapi kalau diskus nggak ada istilah makan teman itu. Teman makan teman. Nah, gimana Besti ya? Saya harap dengan menonton video dari Kaila Diskus di channel YouTube Kaila Diskus ini, Besti mendapatkan banyak pengetahuan tentang pemeliharaan ikan diskus, khususnya sebagai seorang pemula ya. Dan like and share channel Kaila Diskus. Sampai jumpa di topik selanjutnya.